Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada sebuah cerita ketika seorang ustaz akan menuju ke tempat beliau akan mengajar. Kemudian bertemu dengan salah seorang dua orang dari jamaahnya yang beliau suka mengadakan kajian di sebuah masjid. Kemudian bersapalah ustaz itu dua orang anak muda ini. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tanya lagi Ustaz, siapa nama kamu? Namaku Yusuf. Kemudian satu bertanya, apakah kamu hafal surat Yusuf? Tidak. Kemudian temannya satu lagi kemudian menyalahkan kawan tersebut. Kenapa kamu nggak hafal? Kemudian Ustaz kemudian menanyakan pada temannya satu lagi, siapa nama kamu? Kemudian anak muda ini menjawab, namaku adalah Al-Fatihah. Dia harus hafal. Hari ini saya akan membawakan tema dan pajak dalam Islam. Semantan menteri memberi statement bahwa zakat pajak itu sama dengan zakat, tapi ya coba ya belum lebih memakai jejaknya supaya statementnya lebih dalam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan manusia membiarkan untuk saling menzalimi satu dengan yang lain. Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya juga atas segenap makhluknya. Kezaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan ini merupakan salah satu tanda akan datang hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh akan datang kepada manusia satu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Di antara bentuk kezaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan pada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan al-ushr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat dengan cara penarik pajak, atau suatu ketika bisa disebut al-haraj. Akan tetapi al-haraj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-asyam. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Adakah pajak bumi dalam Islam? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa bumi dan tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Tanah yang diperoleh dari kaum muslimin dari kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman dan semisalnya, maka bagi orang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak kharaj, pajak bumi, sebagaimana mereka masuk Islam. Kemudian tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan jadilah tanah tersebut wakaf untuk kaum muslimin apabila tanah itu tidak dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Bagi penduduk asli kafir maupun orang muslim yang tidak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu, karena sesungguhnya tanah itu adalah tanah wakaf.
yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi. Dan ini bukan berarti membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut. Ini dapat disimpulkan bahwa pajak zaman Rasulullah SAW tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja. Hukum pajak dan pemungutnya menurut Islam. Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak. Dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Secara umum dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalukum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan sesamanya dengan jalan yang dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus ada beberapa hadis yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi penariknya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak itu diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan kitab Al-Imarah ayat 7. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina, seorang wanita di Ghanib. Setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya. Lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid. Kemudian Khalid marah dan mencacinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, pelan-pelan wahai Khalid, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat. Dengan taubat yang apabila menarik atau pemungut pajak mau bertaubat sepertinya pasti diampuni. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk disiapkan jenazahnya. Maka Nabi SAW mensolatinya lalu dikuburkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa ibrah atau hikmah yang agung. Di antaranya adalah bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan pelakunya. Hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti. Di antara sumber pemasukan negara yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ialah sama zakat, yaitu kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta hingga mencapai nisabnya. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya amil-amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslimin, baik yang pada zaman Rasulullah SAW ataupun generasi berikutnya. Kedua, harta warisan yang tidak habis terbagi. Di dalam ilmu waris atau faraid dapat pembahasan harta yang tidak dibagi. Ada dua pendapat yang masuk di kalangan para ahli faraid. Pendapat pertama harus dikembalikan pada masing-masing ahli waris, disesuaikan dengan kedekatan mereka kepada mayit, kecuali salah satu dari istri atau suami. Pendapat kedua mengatakan semua harta yang tidak terbagi kelebihan maka dikembalikan ke baitul mal atau kas negara. Walaupun demikian, suatu ketika harta yang kelebihan ini tidak bisa dikembalikan pada masing-masing ahli waris. Misal ada seorang meninggal dan ahli warisnya ada seorang janda saja, maka janda tersebut mendapat haknya 1/6 dan sisanya mau tidak mau dikembalikan ke baitul mal. 3, jizyah adalah harta untuk peti yang diambil dari orang-orang kafir yang didirikan tinggal di negeri Islam sebagai jaminan keamanannya. 4, ghanimah dan faidah. Ghanimah adalah harta orang-orang kafir al-harbiyah yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan adanya peperangan. Sedangkan fal adalah harta orang kafir atau al-harbi yang ditinggalkan dan dikuasai oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan. Kharaj, hal ini telah kami jelaskan dalam poinnya tadi ya. Sedekah atau yaitu rakyat yang menyumbang dengan sukarela dengan pada negaranya. 7, hasil tambang.
Jadi kalau manusia mau beriman itu dan menjelaskan semua perintah, di antaranya membayar zakat sebagaimana mestinya dan menjauhi larangannya, di antaranya meninggalkan beban pajak atas kaum muslimin, niscaya Allah akan berikan janjinya, yaitu keberkahan yang turun dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kalaupun ada pendapat misalnya Imam Al-Ghazali yang membolehkan pajak, perlu diketahui bahwa beliau lahir pada masa kelahiran dan sudah dikategorikan dalam kemunduran kekuatan Islam dan mundur kekuatan Islamnya. Jadi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, pada bahasa ini banyak terdapat konflik internal yang berlangsung lama dan terus berlanjut. Dan ini bertentangan dengan generasi salaf, di mana saat itu Islam sudah sangat maju. Mereka adalah generasi para sahabat, Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan Allah. Misalnya dari masalah majalah Al-Furqan, narasumbernya Ustaz Abu Ibrahim, Muhammad Ali dan Ustaz Irwandi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.